mengapa ada narasi pengantar di Alkitab. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab itu ada narasi pengantar. Apakah itu termasuk firman Tuhan? Iya dong. Kejadian 1 ayat 1 saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bla 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 bla. Itu kan pengantar. Itu siapa yang nulis? Ya penulisnya si siapa, Musa. Lukas 1 ayat 1 misalnya. Hei Theophilus yang mulia, aku menulis begini-begini, menyelidiki begini-begini, bla 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 bla. Lukas 1 ayat 1 itu pengantar dari penulis. Apakah itu termasuk firman Tuhan? Iya. Markus 1 ayat 1, inilah Injil dari Yesus Kristus anak Allah. Pengantar dari penulisnya si Markus. Apakah termasuk firman Allah? Iya. Demikian pula Wahyu. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Yesus Kristus bla 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 bla. Pengantar atau narasi termasuk ayat Alkitab. Tujuannya apa ya, Pak? Mengapa perlu pengantar, mengapa perlu narasi? Itu diizinkan Allah untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu ditulis dengan 3 cara. Nah, Anda kan nggak pernah paham toh? Alkitab ditulis dengan 3 cara, ya, yaitu yang pertama adalah apa yang dilihat dengan mata fisik atau dilihat dengan mata rohani yang disebut wahyu. Makanya diizinkan oleh Allah itu Lukas nulis, "Hei Theophilus yang mulia." Pengantar itu untuk menunjukkan bahwa Alkitab Lukas juga ditulis berdasarkan apa yang dilihat secara fisik. Kemudian cara kedua Allah adalah dengan ilham. 2 Timotius 3 ayat 16. Ilham ini untuk masa-masa lampau, bagaimana Lukas bisa menulis tentang bayi Yesus, padahal Lukas itu ketemu sama Yesus udah berumur 30 tahun kan Yesusnya. Ya kan, udah berumur 30 tahun. Gimana bisa cerita? Apakah terjadi interview gitu, wawancara gitu? Enggak. Itu diilhamkan. Bagaimana Paulus bisa menulis dosa waris di dalam Roma 5 ayat 12, 13, 14. Dosa waris zaman Adam. Apakah Paulus pernah interview sama Yesus? Enggak. Itu cara kedua penulisan Alkitab dengan ilham. Cara ketiga adalah dikuasai roh. Bagaimana Yohanes bisa melihat surga. Ya. Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Pintu surga terbuka, lalu Yohanes bisa melihat yang duduk di tata surga itu ternyata cuma Yesus. Nggak ada Bapa, nggak ada. Jadi narasi Alkitab atau pengantar Alkitab sengaja ditulis oleh penulis Alkitab dan itu diizinkan oleh Yesus Allah, ya, untuk menunjukkan bahwa Alkitab ditulis dengan 3 cara, yaitu apa yang dilihat atau diwahyukan, ya, kemudian dengan ilham, dan kemudian dikuasai roh. Jadi kami menghimbau kepada saudara-saudaraku dari luar kekristenan, ya, silahkan bertanya, nggak usah bernarasi. Kalau kalian bernarasi menjadi dosa loh. Pak, itu Lukas menulis Lukas 1 ayat 1 dan 2 itu kan laporan jurnalis, laporan wartawan, itu kan narasi kamu. Kamu dosa. Dan dosamu nggak main-main loh. Dosa kepada Yesus Kristus, Allah, segala Allah lo, Rab, segala Rab lo. Binasa kamu. Mendingan kamu tanya, ya, Pak, apa maksudnya Lukas 1 ayat 1? Nanti dijawab pakai ayat Alkitab. Jadi kalian tidak usah membuat pendapat narasimu. Dosa. Kamu kan tidak paham Alkitab. Demikian pula sudahlah, tidak usah ngobok-obok ayat Alkitab. Dari pagi sampai pagi kerjaanmu cuma ngobok-obok ayat Alkitab, ya. Membuat narasi-narasi dosa, hujat terhadap Yesus Allah. Nggak main-main loh, binasa kamu. Yang kamu hujat itu bukan Allah sembarang Allah. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus loh. Kalau kamu nggak percaya Yesus nggak apa-apa, tapi saya mengingatkan jangan hujat Yesus. Ya, cukup Anda tidak percaya Yesus saja, silahkan Anda imani keyakinanmu di luar sana. Kita toleransi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Alkitab, kitab suci, satu-satunya di bumi, diilhamkan dari Yesus, dilihat, dikuasai roh. Kejadian sampai Wahyu
Ayat menguatkan ayat, menyatakan kesalahan, menyatakan kebenaran. Suci, tidak ada yang tandingi, hikmatnya tak terselami dari Yesus Allah. Abadi, tidak akan berlalu, meskipun langit akan lenyap, firman-Mu tinggal tetap, abadi selamanya.